muwajahat, juga berkumpul juga ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah berikan kita yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai di mana bacaan? Syurutu jam'it ta'khir. Halaman 172. Ada hujan berapa kali sampai malam ngericik sama enak tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'alif rahimahullah ta'ala wa ila manaba bihi wa barakatuhu ulubihi wa bikum bidarain amin. Qala wallahu a'lam. Syurutu jam'it ta'khir, syarat-syarat jamak ta'khir. Isnani, ada dua. Melanjutkan daripada pembahasan tentang sholat musafir, ya, baik itu jamak atau qasar, jamak takdim, jamak takhir. Sekarang masuk ke pembahasan masalah syarat jamak takhir. Jadi syarat jamak takhir harus ada syaratnya. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, tidak sah sholatnya. Yang pertama, niatul takhir. Faqad baqiya min waqtil ula ma yas'uha. Ayadkhulu waqtu niyatil ta'khiri bidukhuli waqti salati wa yantahi ila an yabqa min waqtiha ma yas'u salata inda rabbi wa inda Ibn Hajar yastamirru waqtuha ila an yabqa ba'du rak'atin. Niat jamak takhir, niat mentakhir salat, ya, itu niatnya kapan? Niatnya di sholat yang pertama, zuhur atau maghrib, berarti itu. Nah itu niatnya itu, ya, waqad baqiya min waqtil ula ma yasauha, dan telah atau masih ada, ya, sisa dari waktu sholat yang pertama itu apa yang ia laksanakan dalam sholatnya. Artinya nggak boleh tuh kita niat takhir, ya, udah mau habis waktu sholat zuhur atau sholat maghrib, udah di ujung, tinggal 2 rakaat pokoknya, ya nggak bisa. Udah di akhir, tinggal 2 menit lagi masuk waktu zuhur asar, atau 2 menit lagi masuk waktu, 2 menit lagi atau 3 menit masuk waktu isya. Kalau niat jamak tidak boleh. Makanya kalau kita mau benar-benar niat jamak takhir, ya, di waktu sholat pertama langsung aja kita niat aku akan mentakhir, niat, ya, aku niat mentakhir sholat maghrib ke isya, aku niat mentakhir sholat zuhur ke asar. Nah itu afdal dari awal tuh yang kita udah niat. Tapi kalau di akhir kita baru niat udah mau habis ke sholat zuhur atau sholat asar, ya nggak bisa kita waktu yang mau habis itu nggak bisa 4 rakaat atau dia melaksanakan 4 rakaat zuhur itu nggak bisa, udah mepet bener, nggak boleh, ya. Dia langsung sholat itu zuhur, kalau mau keburu baru aja nanti foto. Apa? Itu menurut Imam Romli, Imam Ibn Hajar. Nah, waktunya kapan? Waktunya terus. Waktunya itu sampai sekedar 1 rakaat. Berarti berapa menit? 1 rakaat berapa menit? 1 rakaat berapa menit? 1 menit ya? Ada nggak? Iya. 1 menit lagi mau habis waktu, itu masih boleh. Imam Ibn Hajar. Tapi kalau Imam Romli, ya, nggak boleh. 4 menit kita melaksanakan zuhur 4 menit, maghrib 4 menit umpamanya. 4 menit lagi mau masuk waktu asar, nggak boleh, ya. Atau 4 menit lagi udah masuk waktu isya, nggak boleh. Itu berarti Imam Romli, Imam Ibn Hajar. 1 rakaat masih ada waktu 1 rakaat untuk melaksanakan sholat yang pertama masih boleh. Ya. Jadi Imam Ibnu Hajar tuh
mujtahid tarjih. Ada 4, mujtahid mutlak, mujtahid madhab, mujtahid fatwa, mujtahid tarjih. Kalau mujtahid mutlak mau 4, Imam Arba'ah, Imam Romli, Imam Syafi'i, Malik, Imam Abu Hanifah, Ahmad. Terus ada namanya mujtahid mazhab, Imam Ghazali dan sebagainya. Imam fatwa, mujtahid fatwa di bawahnya lagi. Nah ini yang keempat, namanya mujtahid tarjih, yang mentarjih mazhab yang di atasnya. Jadi Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Mulai kita ambil pendapat berdua tuh. Kalau nggak Imam Romli, Ibnu Hajar. Walaupun terkadang mereka berdua ini ada perselisihan, ada yang akurat, yang enggak. Karena yang paham daripada di atas atasnya beliau. Yang kedua syaratnya, dawamul udhri ila dawam sholat tsaniyah, senantiasa atau masih dalam keadaan udzur, dalam keadaan musafir sampai sempurnanya sholat yang kedua. Ai nihayatiha, ya, sampai akhir daripada sholat yang kedua. Kalau aqama bi athnaiha, kalau aqama bi athnaiha aqoblaha sholat adaan. Maka jikalau dia bermukim di asnaiha, di pertengahan sholat, ya, yang pertama, sholat yang tadi tuh, yang kedua, aqamah tuh dia bermukim, atau sebelumnya, maka sholat itu menjadi adaan. Sholat yang kedua jadi adaan. Sholat yang pertama jadi qadaan, tapi gak dosa, gak dosa atau gak makruh. Ya, jadi ada orang niat untuk melaksanakan sholat jamaah takhir, maghrib ke isya atau zuhur ke asar, ya. Nah, ketika dia sholat, di pertengahan sholat tuh, lagi melaksanakan sholat, jadi niat, di daerah mau 10 hari pokoknya enak sini tempatnya, adem, ya. Banyak perempuan lagi, awewe, bayem, Sukabumi pokoknya, atau Lembang, Bandung pokoknya, di daerah dalam nyari pokoknya mau mukim. Ya ini dia udah berubah tuh status dia, tadinya dia musafir jadi mukim, aqamah jadi mukim, udah batal sholat jamaah tadi itu. Maka dia harus harus dilaksanakan seperti biasa sholatnya. Nah sholat juga kan baru dikerjain, berarti dia langsung qada nanti zuhurnya, atau maghrib baru dikerjain, jadi qada nih. Atau setelahnya, setelah sholat yang pertama, setelah yang sholat kedua, ya, sebelum sholat yang kedua, jadi niat mukim, ya, atau perahunya nyampe ke kampung ini, dapat batas, statusnya udah bukan musafir lagi, statusnya di mukim. Nah, jadi uzurnya udah nggak uzur lagi, udah jadi mukim, udah bukan musafir, maka nggak berlaku kalau udah mau jadi mukim. Uzurnya itu, paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Alhamdulillah, kalau paham. Jadi kalau sholat jamaah akhir itu, ya, yang pertama dia harus niat jamaah akhirnya di awal waktu. Kan kalau jamaah akhir itu zuhur ke asar, maghrib ke isya. Di waktu maghrib itu niat, aku akan mentakbir sholat maghrib ke isya. Nah, di waktu zuhur itu niat, aku akan mentakbir sholat zuhur ke isya. Udah itu nih. Kapan niatnya itu? Nah, pas waktu masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai udah nggak boleh lagi, udah sampai kira-kira 2 menit atau 3 menit lagi untuk masuk sholat asar, sholat yang kedua.
Karena kalau 2 menit kita langsung sholat zuhur bisa nggak? Bisa nggak zuhur 2 menit? Enggak. Ya, kalau mepet nggak boleh tuh, nggak boleh niat. Masuk waktu isya asar, masuk maghrib udah berarti sholat maghrib aja biasa. Nanti zuhurnya di qadha atau apa lagi maghrib di qadha. Dia lupa niat itu. Kemudian mau lihat sholatnya matahari lupa. Tahu-tahunya dikit lagi maghrib, dikit lagi isya, memang isya, dikit lagi isya, atau dikit lagi asar, tinggal 2 menit, tinggal 3 menit. Ya udah nggak boleh dia niat. Mau sholat zuhur bisa nggak? Kalau mau dia udah punya wudu, sholat aja langsung. Dia sholat langsung, nggak boleh jamak. Kalau nggak punya wudu, berarti dia wudu dulu. Ya mau sholat habis. Ya, lagi wudu, belum kencing, ya. Belum DM, ya. Belum antri, ya. Di rest area kan antri biasanya. Yang pertama tuh, yang kedua, terus harus undur dia, nggak ada musafir. Ya, kan orang musafir undur untuk sholat bisa dia rukhsah, dapat undur, dapat rukhsah, dapat keringanan maksudnya untuk sholat jamaah. Ya, dia harus tuh kalau mau melaksanakan sholat jamaah akhir, dia masih dalam keadaan musafir. Kalau dia niat aja pertengahan sholat yang kedua tuh, ya niat ya, belum habis sholatnya niat. Apa dia niat mau mukim, ya berubah niatnya, aku mau bermukim di sini 5 hari, udah. Nanti dia sholat apa? Udah bukan musafir lagi, mukim namanya. Udah mukim udah nggak boleh. Ya, maka dia wajib melaksanakan sholat yang kedua dengan sempurna biasa. Atau boleh kosor boleh, seperti apa nggak boleh. Nanti yang sholat yang pertamanya karena dia belum dikerjain, ya udah dia harus diqadha. Ya, paham nggak tuh? Insyaallah. Lalu al-farqu baina jam'i taqdim wa ta'khir. Perbedaan nih jamak takdim jamak ta'khir, perbedaannya apa? Jamak takdim yang pertama waktu niat fi asna'is shalah til ula. Ya. Jadi waktu niatnya pada pertengahan salat yang pertama boleh. Tiga takbir, langsung niat. Itu boleh atau udah 2 rakaat. Tahiyat apa jamaah aja dah, sama asar. Udah, aku jamaah sholat dulu ke asar, belum mati. Ya, jamaah takbir tuh, paham nggak? Jadi niatnya itu nggak mesti di takbir, nggak mesti takbir itu nggak mesti. Orang musafir nih umpamanya, ya, berhenti di rest area mau Surabaya, berhenti di Cikampek berhenti, sholat zuhur umpamanya, Allahu Akbar, biasa. Udah 2 rakaat, ya, dia ingat kamu tidak berjalan jamaah aja dah, dalam hati itu kan, udah dia langsung dia. Aku melihat melihat jamaah menjamaah sholat zuhur dan isya, udah sholat biasa. Tersalam-salam dibawa lagi sholat isya, gitu. Jadi niat itu nggak mesti di takbiratul ihram. Bahkan sampai mau salam boleh diniatin. Yang penting di dalam sholat yang pertama. Yang kedua, kalau jamaah akhir niatnya kapan? Min duhul waktu ula tuh. Tadi tuh kalau udah masuk waktu yang pertama, berarti zuhur atau maghrib. Ila yabqa min waqtiha ma yasauha tuh sampai ada sisa daripada waktunya dalam melaksanakan sholat tersebut. Jadi kalau jamaah akhir niatnya apa? Niatnya di sholat yang pertama duduk maghrib, duduk zuhur niat langsung, atau berjamaah sholat maghrib atau zuhur ke asar. Sampai kapan? Sampai itu niat boleh niat sampai kalau udah mau habis waktu asar zuhur atau maghrib tadi. Kedap dia apa? Melaksanakan sholat tersebut.
Kalau sekiranya dia belum niat tuh, 2 menit lagi mau melaksanakan sholat asar, mau masuk sholat asar, dia belum niat, 2 menit melaksanakan sholat asar bisa nggak? Maghrib, enggak kan? Iya, nah ini nggak boleh tuh dia niat, karena perkara udah masuk waktu asar atau masuk isya, ya udah, tapi sampai ini normal biasa, atau maghrib atau zuhur asar atau isya normal. Tadi yang dia nggak niat zuhur sama maghrib kelewat kan, kodok nanti, kodok selanjutnya kodok. Yang kedua, kalau jabat takdim tuh perbedaannya jauh ulur ya, tabel ihram di sholat tania tuh. Ya senantiasa dia masih ulur, masih musafir sampai sempurnanya takbiratul ihram sholat yang kedua. Ya. Jadi ketika dia sholat pertama masih musafir, sholat kedua harus musafir. Sholat takdim itu. Ya orang misalnya dia mau ke Surabaya, berhenti di Cikampek. Ini ya usolli pada jamak, usolli pada zuhri, majmu'al asar, Allahu Akbar. Setelah sholat zuhur selesai 2 rakaat, berubah. Tanya sini dulu deh. Mau tinggal di sini dulu 5 hari umpamanya di Cikampek. Nah berubah nggak dia statusnya? Apa statusnya? Mukim. Udah nggak boleh jamak lagi. Berarti nanti asar nunggu waktunya masuk. Nunggu waktu asar nanti. Karena dia udah mukim di situ. Walaupun dia di Cikampek. Tadi tujuannya ke Surabaya, karena di Cikampek ada niat berobat, pengen mukim di situ ya udah. Yang kedua, jauh uzur. Ila tamu sholatnya. Yang terakhir perbedaannya dia senantiasa uzur tuh. Sampai sempurna sholat yang kedua sama. Kalau dia dari Surabaya ke Jakarta, kalau mau dia sholat jabat terakhir berarti aja dulu di mana yang di rest area tuh. Mau terakhir mau ini rest area apa tuh namanya? Sebelum setelah Cikampek ada sebelah kiri tuh rest area yang gede, masjidnya di atas itu dia tuh. Lawang ya sebelumnya ya. Di situ, nah itu kan dulu sih jamaah deh. Ya, kalau zuhur sama sholat isya, asar. Boleh di situ, karena dia masih belum masuk ke wilayah Jakarta. Tadi dari mana? Dari Surabaya, boleh. Tapi saya masih musafir, jadi boleh masuk ke Jakarta aja. Udah nggak boleh. Apalagi sampai rumah, udah nggak boleh. Belum masih ngopi. Yang terus jabat takdim. Tajibu mualah bainahuma. Nah kalau jabat takdim harus berurutan sholatnya. Ya, jabat takdim kan tadi dulu di asal di zuhur. Misalnya kalau zuhri majmu'al asal, qasr Allahu Akbar. Salam qomat langsung. Ya, salam qomat langsung. Setelah itu asar deh. Gak boleh dia berhenti dulu, ngopi dulu, merokok dulu. Ya, gak boleh. Harus langsung sholat. Harus mualah, wajib mualah. Kalau buat jasa, bahkan ambil wudhu juga apa? Batal rumahnya. Dia sholat zuhur, jamaah asar. Selesai salam, ya, koslon, baru mau komat, mules. Kalau maju dulu, ya udah lama tuh jarang. Berarti nanti asalnya harus di waktunya. Nggak boleh jamak, karena syarat jamak takdim itu harus berlangsung. Setelah zuhur selesai, kalau usah pakai pikir, komat langsung sholat. Tapi kalau sholat jamak akhir nggak apa-apa, kata jibul mualah, bainahuma nggak wajib mualah. Ya, bantu satu disunahkan aja. Sholat akhir kan, bahasa sholat zuhur di asar, maghrib di isya. Udah, banyak isya dulu atau dulu sholat asar dulu, sholat maghrib dulu. Wah, akbar. Ya, selesai, salam. Udah, dia mau santai dulu nggak apa-apa. Santai dulu, nggak wajib urutan. Ya, sunnah aja.
Ya, mau merokok dulu, mau ngopi dulu. Ntar isya aja belakangan nggak apa-apa. Ya. Paham nggak? Jadi kalau jamak takdim wajib berurutan. Ada urutan langsung. Urutan yang pertama nggak boleh ada jeda. Ya kemarin kalau nggak salah apa jedanya sekedar 2 rakaat ya. Kalau jamak akhir nggak apa-apa ya. Di jeda lama. Terus melaksanakan salat pertama, terus sampai dulu mau sejam 2 jam ya nggak apa-apa. Terus jamak takdim wajib tertib. Wajib tertib. Jadi harus yang pertama dulu kerjain. Maghrib, isya, maghrib dulu. Yang punya waktu dulu. Zuhur, asar, dulu wajib kerjain. Gak boleh asar dulu atau gak boleh isya dulu. Tapi kalau jamak akhir boleh dulu tuh, bebas yang mana dulu. La ibu tarti, bali sandu. Ya, gak wajib tadi, makanya sudah doang. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat jamak akhir, zuhur dia asar, maghrib di isya. Nah ketika masuk waktu isya, ya udah dia tadi tuh zuhur menjamak ke asar, maghrib menjamak ke isya, masuk ke isya. Dulu dia kita isya dulu nggak apa-apa. Isya, sholat kalau isya pas mendengar atau nggak pakai niat, coba baru diniatin. Ya apa pakai niat, sholat kalau isya pak adalah boleh zuhur, wah akbar, kosron, wah akbar. Ya, 2 rakaat. Nanti zuhur kita kerjain pas zuhur. Jadi kalau jamak akhir mesti dia berurutan. Ya mesti berurutan. Ya, boleh. Yang dulu apa? Yang zuhur dulu atau asar dulu atau asar dulu. Maghrib isya dulu atau maghrib dulu boleh. Gitu ya? Paham ya? Jamak akhir itu 2 macam kayak. Pakai ulang lagi deh. Nanti kalau mau itu dan videonya kan di YouTube insyaallah ada. Cuman privasi ya. Wallahu a'lam bishawab. Tentang masalah jamak dalam sakit. Ya orang sakit boleh nggak jamak? Boleh. Cuma ada persyaratannya. Ada batasannya. Dan hujan mantor hujan. Boleh nggak? Lagi hujan begini jamak? Boleh. Cuma ada persyaratannya ada pembahasannya. Nggak boleh semata-mata di jamak. Nggak boleh. Ada aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Ilman